Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kalau saya mau kasih makan ke anak yang lapar, what is wrong with that? Ya emang sih Pak, emang gak ada yang salah kalau Bapak mau ngasih makan bergizi ke rakyat, justru malah bagus itu. Apalagi sasarannya juga ditujukan kepada anak-anak dari keluarga miskin yang emang tiap hari bergelut dan berkeluh kesah dengan problem rasa lapar. Ya saya ngerti Pak, emang program MBG ini adalah jenis program yang manfaatnya bisa dirasakan langsung bukan cuma sama penerimanya, tapi juga mereka yang turut terlibat dan terdampak. Ya gampangannya MBG ini nggak cuma bisa bikin perut anak-anak kita kenyang lah, tapi juga bisa bikin mereka tumbuh lebih sehat. Dari sisi ekonomi, program ini juga saya percaya bisa menstimulus pertumbuhan di berbagai daerah. Dan yang paling penting, citra Bapak sebagai pemimpin rakyat juga bisa semakin kuat. Cuma masalahnya Pak, kalau model pelaksanaannya masih yang seperti sekarang, yang ada itu seperti kata netizen, bukan program makan bergizi, tapi program makan beracun. Bukan Pak, bukan karena lantaran sengaja dikasih racun, tapi emang karena menurut sebagian kalangan, yaitu dokter, ya proses pelaksanaan MBG yang sekarang itu rentan membuat makanan yang tadinya sehat terkontaminasi bakteri dan berubah jadi mengandung racun. Nah, risiko bahaya ini, Pak, itu bukan cuma mengancam anak-anak kita di sekolah, tapi juga bisa mengancam posisi Bapak sebagai seorang presiden. Lah kok bisa? Ya bisa, Pak. Sekarang coba Bapak bayangin aja, satu dapur masak ribuan porsi tiap hari. Terus dikirim ke sekolah-sekolah yang jaraknya beda-beda. Ada yang deket, ada yang jauh, ada yang sedang. Dapur-dapur itu mungkin udah harus masak dari malam hari, ada yang dini hari, atau paling telat subuh. Bahkan ada yang masak sampai 24 jam, Pak. Nah, waktu tunggu dari makanan selesai dimasak sampai bisa masuk ke mulut anak-anak kita yang memakan proses berjam-jam itulah, Pak, yang menurut sebagian kalangan bikin makanan berisiko terkontaminasi. Bisa jadi basi, bahkan yang lebih berbahaya bisa beracun. Apalagi di negara tropis yang panas kayak Indonesia gini, Pak. Ya kan risiko terkontaminasi ini nggak bisa disepelein, Pak. Karena bakteri-bakteri kayak E. coli, Salmonella itu bisa tumbuh lebih cepat di makanan sebelum masuk ke dalam perut anak-anak kita. Menurut saya Pak, dengan adanya kasus keracunan yang terus berulang-ulang, ini tuh nunjukin Pak bahwa kita nggak selalu bisa ngontrol dengan ketat soal kebersihan dan kehigienisan pelaksanaan MBG di model yang sekarang. Mulai dari kebersihan dapurnya, alat masaknya, juru masaknya, bahan yang digunakannya, sampai kotak penyimpanannya yang katanya diimpor dari Cina. Siapa Pak yang bisa jamin bahwa kotak-kotak itu sebelumnya sudah dicuci sampai steril sebelum digunakan untuk tempat penyimpanan makanan anak-anak kita? Ini saya baru bicara skenario kasus normalnya ya Pak. Nah bagaimana kalau ada sabotase politik? Nah ini yang agak ngeri Pak. Jangan lupa Pak, program MBG ini menyangkut puluhan juta anak. Setiap hari jutaan porsi makanan itu dimasak di dapur yang terpusat di daerah-daerah. Lalu diangkut ke sekolah-sekolah. Rantai distribusinya panjang, melibatkan banyak tangan dan titik transit. Dalam proses itu, siapa Pak yang bisa ngejamin gak ada tangan jahat yang menyelipkan sesuatu ke dalam makanan anak-anak kita? Di atas kertas mungkin pembantu-pembantu Bapak akan bilang kalau ini cuma masalah teknis atau force major doang. Tapi di lapangan ini tuh bisa jadi celah politik yang mengerikan, Pak. Ya udahlah kita sama-sama tahu Pak dalam sejarah politik Indonesia nyawa rakyat itu sering dianggap murah bahkan gak ada harganya ya kan. Rakyat kerap jadi kelompok rentan yang gampang ditumbalkan untuk tujuan politik dan kekuasaan. Sekarang coba Bapak bayangkan, kalau ada pihak yang sengaja naruh racun atau zat berbahaya ke dalam salah satu pengiriman makanan MBG, lalu ratusan atau ribuan anak keracunan, beberapa diantaranya sampai ada yang meninggal. Siapa Pak yang pertama kali disalahin? Yang jelas bukan vendor Pak, bukan kopi, bukan sopir truk, tapi Bapak langsung sebagai presiden yang akan ditunjuk oleh rakyat. Bapak yang akan dituduh lalai, abai dengan berbagai kritik, bahkan Bapak bisa dianggap membunuh rakyat Bapak sendiri. Jadi, MBG dengan metode pelaksanaan seperti sekarang itu ibarat peluru emas Pak yang bisa ditembakin lawan-lawan politik Bapak kapanpun mereka mau. Kalau sampai kekhawatiran saya ini kejadian Pak, lawan-lawan Bapak udah kagak usah repot lagi bikin narasi panjang buat ngejelekin Bapak dan pemerintahan Bapak. Cukup aja tampilin wajah anak-anak sekolah yang jadi korban. Lalu ditambah jadi tangis orang tua di televisi, di headline koran yang kemudian diamplifikasi di media sosial. Belum lagi nanti ada influencer, podcast-podcast yang akan membahas masalah ini dengan narasi-narasi yang memojokkan Bapak. Dan satu hal yang perlu Bapak ingat, publik kita itu cepat marah Pak ketika yang jadi korban adalah anak-anak. Dalam sekejap kepercayaan publik ke Bapak dan pemerintah bisa langsung runtuh. Kan Bapak juga udah lihat sendiri di tengah situasi dan kondisi politik yang gak stabil di negara-negara kawasan Asia, satu tragedi aja udah bisa Pak memicu gelombang besar kemarahan yang akan sulit Bapak kendalikan.
Kenapa? Ya karena akan selalu ada aja penunggang gelap yang memanfaatkan situasi kemarahan rakyat untuk tujuan politiknya. Jadi saya ingetin Pak, Bapak jangan nganggap enteng kasus-kasus keracunan massal yang terjadi sekarang. Kritik publik yang menumpuk itu adalah potensi Pak, potensi kemarahan yang kita semua nggak bisa prediksi arahnya Pak. Persis sekali lagi seperti demonstrasi yang terjadi di akhir Agustus hingga awal September kemarin. Bapak kan pasti tahu siapa dalangnya, Bapak kan pasti tahu siapa aktornya. Terakhir nih Pak, saran saya ya, walaupun pembantu-pembantu Bapak bilang skala keracunan ini masih kecil dibandingkan tingkat keberhasilannya, Bapak mesti ingat Pak, nyawa rakyat itu bukan statistik Pak. Apalagi nyawa anak-anak, mereka itu adalah cerita dan harapan bagi yang mengenalnya Pak. Bagi bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, teman-temannya, dan siapapun yang mengenal mereka Pak. Jadi Pak, kalau kritik-kritik terkait pelaksanaan teknis program MBG ini terus diabaikan, ya Bapak jangan kaget kalau suatu hari bisa meledak jadi bencana politik. Program MBG ini saya tahu niatnya baik, makanya itu saya bikin video ini buat ngingetin Bapak. Tapi sekali lagi Pak, dengan sistem dapur yang seperti sekarang, Bapak tuh ibarat duduk di kursi dengan bara yang menyala di bawahnya. Kapanpun ada yang mau meniupnya, bara itu bisa menjadi api besar yang bukan cuma membakar programnya Pak, tapi juga kursi kepresidenan Bapak. Sekian dan terima gaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.